nyata belum tentu benar. Realita is not true, but true also not the truth. Nyata bagi panca indera belum tentu benar. Ketika benar belum tentu kebenaran. Itu sebabnya kenapa ajaran yoga itu ada istilah pratyahara, mengendalikan panca indera, dharana mengendalikan pikiran, kemudian dhyana mengendalikan batin kita, sehingga kita tidak terjebak oleh ilusi-ilusi yang dimunculkan oleh pikiran ataupun panca indera kita. Ilusi itu datangnya dari semua informasi yang masuk ke dalam pikiran kita dari masa lalu, sehingga ia membentuk sebuah gambaran bagi mata kita. Kalau misalnya kita lebih cenderung visual dan menjadi suara-suara ilusif. Kalau misalnya kita cenderung auditori, cara belajar kita, karena kita kan selalu menggunakan cara visual, auditori, dan bahkan dari penciuman. Nah, itu akan menghasilkan ilusi. Nyata bagi panca indera kita, karena kita memiliki panca indera ini. Itu. Yang disebut nyata oleh panca indera setiap orang itu bisa berbeda. Gitu, karena ibaratnya begini. Nyata bagi panca indera belum tentu benar. Ketika benar, belum tentu kebenaran. Misalnya contoh gini, Aji menjawabnya lebih luas dulu ya, sehingga nanti bisa temukan jawabannya secara kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata ini ilusi nih. Oh, ternyata ini pikiran nih. Oh, ini ternyata dari panca indera nih. Itu sebabnya kenapa ajaran yoga itu ada istilah pratyahara, mengendalikan panca indera, dharana mengendalikan pikiran, kemudian dhyana mengendalikan batin kita, sehingga kita tidak terjebak oleh ilusi-ilusi yang dimunculkan oleh pikiran ataupun panca indera kita. Itu. Contoh, di dalam sebuah bus, mungkin udah ada yang pernah dengar, Aji sempat share juga di YouTube. Di sebuah bus, di sana bus kota, kemudian ada anak dan ayahnya naik bus tersebut. Kemudian ayahnya nampak begitu capek. Anaknya juga nampak uring-uringan. Ayahnya duduk di bus. Yang namanya bus kota kan duduknya kan berhadapan ya. Kemudian anak ini nampak uring-uringan gak jelas. Kemudian dia lari ke depan, lari ke belakang. Ada yang baca koran, diambil korannya. Kadang-kadang menginjak sepatu orang, kaki orang. Kadang-kadang HP-nya orang digangguin. Pokoknya si anak ini mengganggu banget. Kadang-kadang dia teriak-teriak. Kalau kita berada di bis tersebut, gimana perasaannya? Kesal ya. Kesal karena apa? Mata melihat terganggu, teriakan-teriakan anak itu juga mengganggu. Apalagi bagi orang yang HP-nya diambil ataupun ditampar atau kakinya diinjak, pasti jadi kesal. Itu kan hubungannya panca indera yang berhubungan menjadi ke perasaan kita. Panca indera itu kan secara fisik ya, terhubung ke otak kita, saraf-saraf dan sebagainya, terhubung dengan pikiran dan perasaan. Akhirnya ada satu orang menyampaikan kepada bapaknya. Nah, tadi itu kan realita ya. Nyata nggak bahwa anak itu mengganggu? Nyata, sudah saya melihat langsung kan istilahnya seperti itu. Saya ada di sana, saya memang melihat langsung dengan mata saya, dengan telinga saya mendengar anak itu memang mengganggu. Itu reality. Secara materi ya, secara hidup dunia ini. Kemudian salah satu menyampaikan kepada bapaknya, "Pak, kenapa anaknya dibiarin mengganggu semua orang?" Ternyata bapaknya itu sedang melamun jauh sekali. Kemudian tiba-tiba dia ngeh gitu. Oh,
maaf Pak, maaf. Akhirnya diambil anaknya. Sini Dek, sini Nak. Maaf ya teman-teman semua, karena saya juga tidak tahu bagaimana perasaan anak saya, karena ibunya baru saja meninggal 2 jam lalu. Sekarang kami pulang untuk sedang mencari bantuan dan menghubungi keluarga. Gimana perasaan setelah itu? Kira-kira berubah nggak perasaan kita? Berubah. Yang nyata yang mana? Semuanya nyata ya. Pandangan kita nyata, pendengaran kita nyata waktu si anak itu mengganggu. Ketika si bapak itu menyampaikan, karena memang realita dan kenyataan si bapak itu adalah istrinya meninggal. Tapi secara otomatis perasaan dan pikiran kita berubah nggak? Semuanya nyata, tapi yang benar adalah si anak itu sedang kehilangan ibunya loh. Nah, keduanya bisa menghasilkan ilusi yang mempengaruhi perasaan kita sendiri dan juga pikiran kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena data yang masuk yang tadi sebelum ada yang bilang bahwa ibunya meninggal, sama yang begitu sudah dibilang, persepsi kita udah langsung berubah. Otomatis jadinya kasihan ya. Kasihan. Maaf. Iya benar. Pantas dia baru umur 5 tahun, mungkin dia nggak ngerti. Gitu. Nah, nyata belum tentu benar. Realita is not true, but true also not the truth. Sesuatu yang benar belum tentu kebenaran gitu. Benar ibu itu meninggal, si ibunya si anak itu. Kebenarannya tuh kenapa dan sebagai cerita lebih luasnya lagi itu kan kita nggak tahu. Kenapa bisa meninggal? Itu ketika cerita yang sesungguhnya itu bisa dapetin lagi, bisa berubah lagi perasaan kita, bisa berubah lagi persepsi kita itu. Jadi jangankan kata-kata orang, cerita orang, kadang di depan kita pun bisa salah itu. Pernah dengar kalau di Bali itu banyak bunuh diri? Secara nasional, ya, Bali itu provinsi terbanyak yang bunuh diri. Itu semua karena banyak sekali karena interaksi-interaksi sosial. Karena terlalu mudah mempercayai omongan orang atau gosip. Ditambah dengan tekanan-tekanan karena perekonomian juga. Itu. Nah, jadi hati-hati sekali karena apa itu ternyata kebenarnya bukan gitu. Nah, hubungannya dengan pertanyaan bagaimana membedakan antara nyata dengan ilusi. Ubah data dan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Contoh, ada yang berani duduk semalaman di kuburan? Nggak ada kan? Kenapa? Karena data informasi tentang kuburan itu adalah menyeramkan, jelek, pokoknya serem. Sehingga karena data informasi menyeramkan itu ketika misalnya jangankan duduk semalaman, lewat aja ada pohon melambai seperti itu, wah hantu. Ilusi kan? Nah, pikiran kita itu sering sekali menerjemahkan sesuatu yang sebetulnya bukan, tapi dia membuat dia sendiri seperti itu. Gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita harus kita benahi dengan melalui meditasi, melalui informasi-informasi yang baik. Ternyata sebetulnya kuburan adalah tempat yang paling damai. Kalau mau hidupmu damai, duduklah di situ di kuburan semalaman, tenang sekali, yakin nggak akan ada maling di situ. Nah, jadi pikiran adalah peta, realita yang terjadi yang ditangkap oleh pikiran ini, hal yang benar yang ditangkap adalah teritori. Map is not the territory loh. Jadi persepsi setiap orang itu akan berbeda. Nah, kita bisa mempersepsikan sesuatu objek yang sama dengan persepsi yang berbeda. Gitu. Makanya hati-hati di dunia politik, hati-hati dengan berita-berita, karena kadang-kadang apa yang dipersepsikan, diberitakan itu bisa tidak objektif dia. Nah, itu yang bisa menghasilkan persepsi inilah menghasilkan ilusi loh. Gitu. Nah, jadi cari berita, informasi, data, pengetahuan, pembelajaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan agar tidak yang hoax. Karena banyak sekali, lebih halus lagi kalau itu semakin lama ya, ilusi itu bisa menjadi anxiety, ketakutan. Karena sama tidak sehatnya, itu kan secara mental ya. Sama seperti tubuh, kalau makanan yang nggak benar masuk, jadinya gimana? Tubuh kita
sakit. Kalau nggak sekarang sakit lama-lama numpuk, lama-lama jadi kolesterol, jadi lemak, jadi apa dan sebagainya yang tidak penting bagi tubuh. Semoga menjawab ya, agak panjang jawabannya. Jadi biar semua, siapa tahu itu istilahnya pertanyaan mewakili dari kita semua ya.